bertugas ya mencari untuk konsonan ganda ya. Jadi gabungan dua konsonan di mana fungsinya sebagai konsonan akhir gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kan untuk pembahasan konsonan ganda itu biasanya kan berlaku di konsonan awal gitu. Tapi setelah kita telusuri ya, kita baca beberapa literatur, itu ternyata ada beberapa konsonan ganda juga berfungsi ya sebagai final consonants atau konsonan akhir. Nah, kita akan melihat beberapa contoh ya, yang ini berdasarkan yang saya temukan ya. Jadi tidak semua banyak contoh yang bisa dicari. Kalau kalian bisa menemukan, bisa bagus ya. Seperti yang tadi di grup sudah ada dua kata, itu sudah bisa ditemukan ya. Jadi yang pertama saya akan membahas itu. Nah, untuk semua materi itu biasanya saya buat dalam bentuk slide seperti ini ya, pakai Pixel Labs, karena supaya lebih terarah cara kita menyampaikan materi. Dia harus dibuat sendiri dalam bentuk slide, bentuk picture. Ini saya ambil. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya ini ya, konsonan ganda sebagai konsonan akhir. Jadi kita tahu bahwa konsonan ganda biasanya adalah di awal ya. Kita sudah membahas beberapa jenis konsonan ganda ya. Yang kemarin itu ya, sudah ada konsonan ganda yang dua suara atau yang asli, kemudian ada konsonan ganda satu suara atau palsu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke jenis konsonan ganda yang lain, nah kita fokus ini dulu, penggunaan konsonan ganda sebagai konsonan akhir. Nah, di sini biasanya untuk konsonan ganda yang sebagai konsonan akhir ini biasanya juga mengalami senyap ya pada konsonan rarea ya. Jadi sama seperti yang ada di konsonan ganda satu suara, itu ada gejala yang namanya silent consonant ya. Jadi konsonan yang tidak dibaca atau senyap, yaitu rarea. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, ini saya membaca dari beberapa literatur ya, buku. Itu yang saya temukan. Ini tadi yang di grup sudah dibahas. Jadi konsonan ganda yang pertama ada totahan sama rarea ya. Di sini R-nya mengalami yang namanya silent ya, atau senyap, tidak dibaca. Nah, kalau seperti ini emang dasar dari konsonan dan vokal itu minimal harus sudah dikuasai. Jadi bagi teman-teman yang di sini yang baru pemula, yang baru bergabung ke dalam grup, jadi perlu lagi mempelajari konsonan dan vokal. Nah, mengenai konsonan dan vokal bisa kalian cari di Google atau mungkin penjelasan kita mengenai vokal dan konsonan ini sudah ada di dalam YouTube ya, tinggal kalian mencari saja. Itu di channel Om Rian semua materi ini mengenai vokal dan konsonan sudah dibahas ya. Tinggal kalian lebih fokus dengan cara menghafalkannya saja. Oke, kita kembali lagi. Jadi di situ ada kata apa itu? Jadi samut ya. Samut di situ akhirnya adalah totahan sama rarua. Ya, jadi raruanya hilang, samut. Nah, di sini kalau dilihat ternyata artinya adalah samudra. Jadi ingat beberapa kata yang ada akhiran seperti ini biasanya memang itu diambil dari bahasa yang kita ketahui. Ya, mungkin ini adalah bahasa dari Sanskerta. Jadi bunyinya hampir sama seperti
yang kita ketahui juga ya, ada beberapa kosakata yang di dalam bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa itu juga berasal dari Sanskerta. Jadi bahasa Thailand juga banyak sekali yang menyerap dari bahasa Sanskerta. Kalau di dalam keseharian mereka atau dalam literatur itu Sanskrit ya. Itu kalau di dalam terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Sanskerta. Jadi ada kata samut di sini, jadi rore-nya nggak dibaca. Oke ya. Nah, untuk di situ antara sosea dan moma ya, itu ada vokal turunan A. Ya, mengenai vokal turunan mungkin satu saat akan dibahas kembali mungkin bersama Rizky atau mungkin yang lain ya, kita kan belum sampai ke situ. Ya, jadi itu sama seperti kata sa waktu itu, di situ ada sa ya, jadi ada appendix itu ya dengan 3 konsonan, ntar itu dibahas dalam vokal turunan ya. Jadi kembali lagi di situ bacanya sakmut ya, sakmut. Jadi rorelnya tidak dibaca. Oke, mari kita lanjutkan untuk yang konsonan yang berikutnya. Ini adalah yang sering muncul, yaitu totau dan rarua. Jadi untuk totau sama rarua itu biasanya ada di konsonan awal gabungan, itu adalah 2 suara ya. Jadi dibaca tra itu ya, jadi gabungan T dan R. Tapi di dalam kasus ini dia ada di di akhir suku kata ya. Jadi kembali R mengalami yang namanya senyap atau tidak dibaca ya. Jadi bat ya, situ ada bat. Kalau diartikan, kalau kita cek itu artinya kartu atau tiket atau kupon ya. Oke, paham ya sini ya. Jadi rarua di sini tidak dibaca. Nah, kita lihat contoh beberapa yang lain. Di situ ada kata ya, bopimai, bu, total, dan rarua. Ya, jadi rarua di situ nggak dibaca, jadi bacanya cuma but. Ya, but itu kalau dicek itu artinya janin atau orok. Tahu ya orok ya? Tahu artinya orok? Enggak, Kak. Nggak tahu orok. Orok itu bayi yang baru dilahirkan itu loh. Oh iya, Kak. Nah, kamu itu orang Indonesia nggak tahu orok. Ya, orok itu janin ya, bayi yang baru dilahirkan terus kalau dibuang nah itu ya, orok bayi. Jadi janin, yaitu tut. Nah, ini tadi sudah untuk contoh yang kedua di sini, made ya, itu artinya meter, made. Di situ ada ya, jadi made, artinya meter. Jadi kembali rarua di situ tidak dibaca, ya. Ini cuma sampai T saja. Ya, sampai paham ya ini ya, untuk contoh TR ini ada beberapa, kalian bisa cari sendiri. Nah, ini ada juga, ternyata ada beberapa juga, saya temukan juga di buku. Itu ada meet, artinya sekutu. Atau di dalam itu, kalau sekutu itu berarti teman ya. Atau sekongkolan. Ya, kalau bahasa kasarnya sekongkolan. Sekutu ya. Meet. Kemudian kata berikutnya adalah sod. Jadi sod itu formula. Tahu artinya formula? Rumus, Kak? Rumus, pinter. Ya, tadi sod ya. Jadi semuanya rarua di situ tidak dibaca ya. Tinggal dibaca totalnya saja dengan akhiran T. Nah, sekarang kita lihat untuk
akhiran kokai dan rarua. Ini berdasarkan yang saya cari ya. Jadi contoh-contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang saya cari, ya saya research di Google ya. Kalau kalian ntar menemukan kata yang lain bisa ditulis di dalam chatting di WhatsApp ya supaya bisa menambah kosakata. Kemudian di sini ada kata cak ya. Cak. Roda ya. Tadi R-nya di situ tidak dibaca. Ya. Jadi kalau yang nggak paham itu kalau sudah sampai ke tahap membaca, sedangkan dalam bahasa Thailand itu benar-benar tidak ada spasi, kita akan sangat kesulitan ya saat kita membaca. Ini bacanya apa ya? Cakon ya. Tuh. Kita tahunya bahwa R itu kan akhirnya jadi N kan. Ini bacanya cakon. Ternyata nggak dibaca. Dicak aja. Nah, jadi ini akan menjadi tantangan bagi kita ya saat kita membaca apa ya namanya kalimat panjang ya, terutama dalam karena memang bahasa Thailand itu tidak mengenal spaces ya, tidak mengenal spasi, jadi akan menjadi sangat sulit saat kita dihadapi dengan kalimat yang nyata gitu ya. Padahal ini baru membaca ya, belum sampai ke conversation. Oke, selanjutnya ini kebalikan dari totahan dan rarua. Ini dibalik rarua dan totahan ya. Jadi contoh-contoh ini sangat sedikit sekali ya. Mungkin kalian bisa menemukan kata lain itu lebih bagus. Jadi saat ya. Nah, di situ R-nya tidak dibaca. Ya, R-nya tidak dibaca. Saat ini adalah istilah festival keagamaan yang berada atau biasa dilaksanakan di bulan Ten Lunar. Itu apa artinya? Ini saya cari berdasarkan sumber bahasa Inggris ya, jadi saya nggak mengartikannya karena di kamus itu juga artinya ini. Jadi festival keagamaan yang diadakan di bulan apa? Ada yang tahu artinya at the 10 lunar months itu bulan apa? Kira-kira? Halo? Kira-kira artinya apa itu? Festival keagamaan yang halo? 10 bulanan. Ya, bulan ke-10 bulan, nama bulan. Jadi kayak kalau kita Masehi dan itu ya, mungkin ya. Masa bulan Islam sih ada nggak sih? Soalnya kalau lunaman itu berarti kan bulan kan, lunar itu kan artinya bulan. Jadi bulan yang berdasarkan perhitungan bulan. Jadi, kalau di dalam bahasa Jawa itu apa ya? Kayak yang itu loh ya, Dzulhijjah itu namanya apa? Itu ya. Mungkin kayak malam satu suro gitu kan. Nanti gimana sih? Ya mungkin seperti itu ya. Yang tahu Iya, juga. seperti ini. Ini kan religi ini berarti ke agama apa ya di agama mereka? Nggak tahu juga nih. Jadi intinya itu. Nah, ya mereka ya. Mungkin ya yang tahu mereka sendiri. Ya, jadi intinya festival keagamaan ya, jadi nama festival keagamaan. Jadi luar di situ nggak dibaca. Kalau misalkan kita tidak tahu arti dari apa ya, tidak tahu aturan pembacaan itu, bisa saja itu bacanya apa ya? Sarot bisa. Nah, tergantung itu kata yang ada di depan T itu ya, totahan itu apa gitu. Jadi sangat akan mempengaruhi ya cara kita membaca itu ya. Nah, ini yang terakhir, ini saya yakin sudah beberapa teman yang sudah ketemu itu ya. Jadi samat itu ya. Jadi situ artinya bisa atau dapat.
Jadi raroa dan totung, raroanya itu nggak dibaca ya. Jadi bukan dibaca, bukan samarot gitu ya. Jadi samat, ya, artinya bisa. Oke. Nah, kayaknya cuma itu aja untuk contohnya mengenai